Lanjutkan dialog kita, Bapak-bapak masih bersama dengan saya di sini ya. Ada Pak Yusuf Lakaseng, ada Pak Hariko Satria, Pak Muhammad Iqbal, dan juga ada Pak Nyarwi Ahmad. Saya ke Pak Nyarwi Ahmad. Pak, ini apa yang Anda lihat dari komunikasi yang secara nyata kita lihat di kampanye hari pertama ini? Apa yang menarik? Ya, yang jelas masing-masing pasangan capres-cawapres sudah memulai atau kick off gitu ya, khusus dua ya, Ganjar Mahfud sama Anies Muhaimin. Tadi Bung Hariko Satria mengatakan kalau untuk Pak Prabowo, Gibran tidak hari ini, tapi mungkin besok atau kapan misalnya begitu. Tapi paling enggak kan kita sudah mulai tahu ya prioritas isu misalnya. Artinya dari mana gitu para capres atau cawapres itu mengedres atau memilih isu-isu yang menjadi atau gagasan yang menjadi modal kampanye dia. Contoh tadi misalnya Anies Baswedan ya, dimulai dari tanah merah kan gitu. Kalau itu kan itu saya pikir sudah cocok dengan tema ya, tema visi misi dia ya soal perubahan. Dan di situ tadi Bung Iqbal juga mengatakan misalnya soal ketimpangan, soal ini, dan itu mempertegas ya soal apakah Jakarta itu akan tetap ibu kota atau ada pindah ke IKN misalnya begitu. Meskipun orang juga aja bisa mengkritik ya, nanti Mas Iqbal kalau dapat kritikan pasti akan wajar muncul ya. Misalnya dimulai dari tanah merah, betul di situ Pak Anies menyampaikan dari awal gitu ya, ketika diminta gubernur yang datang dari sana. Tapi ketika masa pemerintahan Pak Anies kenapa juga belum sepenuhnya tuntas, orang bisa aja mengkritik itu. Nanti akan menjadi bagian diskusi itu Bung Iqbal ya. Nah kemudian saya kira juga yang lain juga sama gitu ya, Mas Ganjar misalnya bicara akselerasi percepatan gitu, Pak Mahfud juga demikian gitu. Tapi pertanyaannya bisa aja nanti akan muncul kritik-kritik kan biasa dalam diskusi. Kalau nggak gitu nggak ada kampanye nanti Pak David ya. Misalnya memang capaiannya ini sejauh mana, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, skalanya dari mana ke arah mana, misalnya begitu. Sama persis nanti saya kira untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran juga akan ada pertanyaan-pertanyaan membuat publik saya kira makin tercerdaskan ya. Misalnya kalau melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi misalnya, hal-hal apa saja fondasi dan prioritas gitu ya, yang jadi prioritas di sana. Saya contohkan kayak kemarin beberapa waktu lalu Pak Jokowi menyampaikan ya, hati-hati memilih pemimpin misalnya begitu ya kan, karena akan membawa Indonesia, harus bisa membawa Indonesia gitu keluar dari negara middle income trap. Kalau enggak kita akan begini-begini terus kira-kira gitu, dan pengalaman sudah menunjukkan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana misalnya roadmap ya, visi misi Pak Prabowo Gibran itu mampu misalnya mengakselerasi dari mulai pendapatan per kapita kita, kesejahteraan, tadi kan prioritas isunya SDM dan lain-lain. Tapi overall ya, David, saya melihat begini, tadi dari penjelasan Bung Hariko Satria, kemudian Pak Lakaseng, Pak Yusuf Lakaseng, dan juga saya kira juga penjelasan dari Mas Halid tadi, ada satu kesamaan di mana saya lihat masing-masing capres-capres ini concern pada isu-isu yang sifatnya populis ya. Populis artinya isu-isu yang sangat concern dengan kehidupan rakyat ya. Misalnya sembako, harga mahal atau apapun kayak gitu-gitulah. Artinya concern pada apa yang memang menjadi beban atau menjadi katakanlah persoalan yang dihadapi mayoritas masyarakat kita gitu. Walaupun mungkin ada beberapa penafsiran yang mungkin agak menarik kalau kita sedikit elaborasi, yang agak berbeda. Contohnya gini. Kalau Mas Anies tadi kan di pidatonya itu perubahan adalah merubah kebijakan. Sementara tadi Cak Imin misalnya contoh ya, yang dimaksudkan perubahan adalah kalau kecepatan 100 gitu, ini baru 50 berarti kita rubahkan. Artinya kan akselerasi sebenarnya. Jadi memang ada tafsir-tafsir yang soal perubahan itu apakah kaitannya dengan perbaikan gitu, ataukah perbaikan itu kontinuitas seperti itu, nanti pasti akan muncul debat-debat itu. Baik, nah ini akan sangat menarik sekali. Nah saya langsung aja kalau gitu ke Pak Iqbal ya, Pak Iqbal. Ini kalau bicara soal tadi ya narasinya itu sebenarnya yang mana yang tepatnya ini? Memang mau mengakselerasi atau kemudian atau ada perubahan begitu? Ya memang artinya Mas Anies menunjukkan bahwa perubahan itu nyata. Ketika Mas Anies memimpin, perubahannya konkret, tidak lagi mengawang-awang ya, yang saat ini sudah berada di pemerintahan justru mengarang-ngarang ide-ide yang sesungguhnya sudah dilakukan ketika saat ini berkuasa gitu. Jadi kami melihat bahwa yang terjadi di negeri ini adalah ketimpangan, kesenjangan. Bayangkan, prevalensi stunting kita itu masih tinggi, gizi buruk masih banyak.
Kita sibuk membangun kereta cepat, kita sibuk membangun istana baru. Padahal seharusnya itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di pemerintahan Pak Jokowi saat ini, yang dimana Pak Ganjar sebagai partai berkuasa di PDIP, juga Pak Mahfud sebagai Menko-nya, saat ini yang terjadi adalah justru ada 3 poin penting yang menjadi perhatian kami. Pengangguran, ya, yang masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, dan juga tadi adalah kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Begitu Mas Anies menawarkan sebuah perubahan bagaimana ibu kota negara itu harusnya bisa membangun kota-kota di seluruh Indonesia, bukan hanya terpusat di sebuah negara, di sebuah tempat. Yang ini tentu saja tidak adil, karena Indonesia ini ada banyak pulau, ada banyak wilayah yang memerlukan perhatian. Kalau ratusan triliun diinvestasikan ke sana, sementara daerah-daerah lain tidak ada pembangunan yang merata, ini tentu saja akan menambahkan ketimpangan-ketimpangan. Jadi kami melihat Tanah Merah ini adalah sebuah gambaran bagaimana kepemimpinan dan perubahan itu nyata. Baik, saya ke Pak Hariko Satria. Pak, ini dikatakan tadi, kan Anda juga mengusung untuk percepatan ya, maksudnya untuk mendorong maju ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tapi tadi dikatakan ini malah ada ketimpangan, malah hanya membangun kereta cepat begitu. Anda setuju atau seperti apa? Ada pemikiran lain? Pak Hariko, ini tampaknya suaranya belum terdengar. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Baik. Jadi pemindahan ibu kota atau IKN itu sendiri adalah sebuah perubahan gitu ya. Perubahan ibu kota yang akan melahirkan pemerataan gitu. Jadi memang agak aneh ya ketika kita mengatakan perubahan, tapi kita tidak siap dengan perubahan yang besar. Dan memang ini mohon maaf ya, saya perhatikan memang berubah-ubah gitu pernyataannya ya. Sejak awalnya setuju, tidak setuju, kemudian berbeda lagi antara dari teman-teman PKS, beda lagi apa yang disampaikan oleh Caimin, beda lagi yang akan disampaikan oleh Pak Anies tentang IKN. Jadi saya melihat sebaiknya satukan dulu suara itu di dalam, sebetulnya sikapnya bagaimana tentang IKN ini. Kalau dari kita, dari Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah solid, sikapnya sama, IKN akan dilanjutkan, karena IKN itu juga memberikan manfaat ya untuk warga Jabodetabek ya, terutama soal macet dan banjir ini ya. Jadi masyarakat tidak ada yang dirugikan, justru akan mendapatkan manfaat karena macet berkurang, kemudian banjir berkurang, kemudian juga pemerataan itu akan terjadi. Nah, tadi juga disampaikan dalam debat di Four Seasons, sudah disampaikan juga itu sudah lama, Pak Prabowo Gibran juga sudah merancang 10 kota inovatif nasional gitu. Jadi tidak bisa kita ini menuduh misalnya IKN itu dibangun kemudian melupakan orang miskin dan lain sebagainya. Tidak begitu cara berpikirnya. Karena kalau begitu cara berpikirnya, kita melihat proyek-proyek yang besar, saya tidak maulah saya mengkritik secara personal ya Pak Anies maupun capres lainnya. Tapi saya pikir kurang matang diskusi soal IKN ini ya, terutama di internal timnya Pak Anies dan Caimin, karena beda-beda pernyataan tadi. Jadi fakta media menunjukkan Waktu saya mau membantah dulu ini, Anda kalau kayaknya nggak paham pernyataan dari Caimin presiden dan partai. Anda harus menyimak dulu pemahaman antara kampanye gagasan partai politik. Berbeda. Mungkin boleh satu-satu dulu Pak. Ya. Jadi memang sebaiknya sama dulu. Anda tidak paham antara kampanye sudah partai sama politik suaranya, dan kampanye gagasan baru partai presiden. Kepada ini menjadi publik. perbedaannya, pemahamannya di situ. Jadi Anda pahami dulu tentang bahwa PKS sebagai partai politik yang menolak dengan Mas Anies sebagai calon presiden itu berbeda. Itu harus dipahami dulu. Baik. Pak Hariko masih bersama dengan kami? Oke, baik. Saya langsung saja ke Pak Yusuf Lakaseng. Ya, Pak Yusuf Lakaseng, bagaimana Anda pasangan Pak Ganjar dan juga Mahfud MD? Ya, ini juga
kan bagian dalam pemerintahan yang selama ini ada. Lalu seperti apa kemudian akan mempercepat atau mungkin apakah akan mengubah narasi lagi untuk membuat sesuatu yang baru atau bagaimana? Ya saya kira tantangan kita ke depan adalah bonus demografi ya. Pada 3040 atau 45 kita punya penduduk sekitar 319 juta. Diperkirakan ada 40 juta orang yang butuh makan, butuh pendidikan yang cukup agar mereka terampil, punya skill, punya pengetahuan. Baik. Bisa bekerja, diciptakan lapangan kerja yang cukup. Itu yang menjadi tantangan ke depan. Makanya bagi Ganjar ada 3 hal yang harus diwujudkan untuk mencapai semua itu. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi, ya. Yang kedua adalah pelipat gandaan anggaran agar cukup untuk membiayai semua program-program agar percepatan kita menjadi negara unggul. Yang berikutnya adalah digitalisasi pemerintahan agar ada efisiensi dan pelayanan serta reformasi birokrasi yang baik. Itu kira-kira yang itu ya, ini. digitalisasi. Soal program pengentasan kemiskinan. Kita tidak gembar-gembar kemiskinan harus diperantas tuntas, tapi saya lihat dari visi misi calon presiden hanya Ganjar Pranowo yang berani menargetkan bahwa kita menargetkan kemiskinan kita bisa tuntaskan hingga tertinggal 2,5%, kemiskinan ekstrimnya 0%. Kalau yang lain kan nggak berani sampai menurunkan rasio angka gini. itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita targetkan 7%, karena hanya 7% lah yang bisa meraup tenaga kerja yang maksimal untuk menyelesaikan soal bonus demografi. Baik. Itu. Baik, Pak Yusuf Lakaseng. Masih Terima banyak kasih. lagi tentunya ya yang menjadi program Tentunya. kita. Banyak sekali sebenarnya yang saya ingin tanyakan dan ingin diskusikan sebenarnya. Tapi ini waktunya sudah terbatas dan sudah selesai waktunya saya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak-Bapak sudah bergabung bersama Terima kami. kasih, Pak Bapak. Nyarwi Ahmad, terima kasih. Ya. Pak Yusuf Lakaseng, terima kasih. Pak Muhammad Terima kasih Iqbal, semuanya. terima kasih. Dan tadi juga ada Pak Hariko Satria. Terima kasih sudah bergabung Terima kasih. bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat sore.